Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah guys, hari ini hari Kamis malam Jumat, tanggal 4 Januari 2024. Kita akan pengajian rutin mingguan atau malam Jumatan di lingkungan kami. Nanti videonya saya upload, insya Allah bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alhamdulillah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita buka taklim kita pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah bi barakatil Fatihah bi ridha'il Fatihah. Kita kirimkan buat para orang tua kita, guru-guru kita, para ulama mukmin mukminat muslimin muslimat yang berkelah warahmatullah. Wabil khusus buat berikan mahkum mematikan mahkum masuk ila ruhi khususan. Summa ila ruhi khususan. Muhammad Allah tempatkan tempat terbaiknya buat kita semua, diberikan ilmu yang manfaat, umur yang berkah, kehidupan yang baik, anak-anak soleh soleha, hajat menurut kita dikabulkan oleh Allah, yang sedang pada sakit atau angkat penyakitnya, yang dalam kekurangan kasih kecukupan, yang punya hajat biar Allah kabulkan. Allah memberikan pemahaman ilmu buat kita, Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Wabil khusus pengarang kitabnya Arba'in, apa yang dikatakan manfaat juga buat kita semua insyaallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kedua, hadisnya. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar berkata, di antara dia sedang duduk inda Rasul bersama dengan Rasul, zata yaumin, pada satu hari, irtala'a alaina rajulun syadidun, ada orang laki-laki syadidun yang sudah cukup usianya, bayadis siyabi, dan tentunya kelihatan putih rambut-rambutnya, siyabis syadidun syawadis sya'r, rambutnya, la yura alaihi asarus safar, dari perjalanan panjang, wala ya'rifukum minna ahadun, gak ada yang tahu siapapun orang, hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk bersama dengan dekat dengan Rasul, fasnada rukbataihi ila rukbataihi, dekatan dempetan kayak begini, sentuhan, ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi, meletakkan ini tangannya di atas, wa qala ya Muhammad, dia dekat sama Rasulullah sampai ininya bersentuhan, taruh tangannya dekat dengan Rasul, dan dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad sampaikan kepadaku, akhbirni alal Islam, tentang Islam. Islam itu apa? Jadi ada orang laki-laki yang nggak tahu orang dari mana datangnya, dia udah tua, kelihatannya dia itu safar dari perjalanan, maksudnya dia adalah musafir yang nggak ada yang tahu. Kemudian tahu-tahu dia duduk dekat dengan Rasul, ininya bersentuhan, rukbataihi, dekatan dengan Rasul kayak gini, rukbataihi, dempet kalau kata ibu gitu. Tiba-tiba duduk, ditaruh tangannya, kemudian ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Gak ada yang jawab.
Wahai Muhammad. Diam aja. Bukan kiranya yang menjawab itu. Akhbirni anil Islam, kabarin sama aku apa sih Islam itu? Kata siapa Bu? Kata siapa Bu? Kata siapa Bu? Kata orang laki-laki yang nggak tahu dari mana jalan datangnya. Dia duduk tiba-tiba mendekatkan dirinya kepada Roh. Kemudian dia bilang apa? Akhbirni anil Islam, kabarin sama aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bilang, menyampaikan dalam sabdanya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa anna, dan juga menyaksikan Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Kata Rasul menyampaikan bahwa bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Enggak ada Tuhan. Kalau Tuhan banyak, Tuhan anak, Tuhan bapak, banyak. Tapi kalau Allah satu, maka katanya tiada Tuhan kecuali Allah. Dan bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad yang tertera dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Muhammad juga disampaikan. Dalam Quran surah Al-Ahzab juga disampaikan. Terakhir Nabi, ya Nabi Muhammad, gak ada lagi. Jadi Musaddiq kemarin, siapa lagi yang ngaku Nabi, gak ada dalam Al-Quran. Maka mereka merupakan Nabi palsu. Kalau dulu pada zaman sahabat ada Musailamah Al-Kadzab, adalah orang Nabi yang mengaku bahwa dirinya adalah Nabi. Padahal tidak. Kalau yang sudah tertera dalam Al-Quran ya diimami gitu. Maka tiada Tuhan kecuali Allah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan, Tuhannya banyak. Ada yang Tuhan menghancurkan, ada yang Tuhan menjaga, ada yang memelihara. Kalau kita cukup satu, yang memelihara dia, yang menghancurkan dia, yang menjaga dia, semuanya adalah Allah. La ilaha illallah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bersaksi. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ya kita imami apa yang memang sudah disampaikan. Apa sih? Rasul itu kan kasih Allah. Apa yang disukai oleh Rasul, ya kita kerjakan sedikit demi sedikit. Karena kita bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kita saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Gak usah ragu. Wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Sholatnya nomor 2, syahadatnya pertama. Wa tuqimas shalah, sholat. Ini besok tanggal Sabtu mau malam Minggu, masuk tanggal 1 bulan Rajab. Tanggal 1 bulan Rajab. Kalau dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-36 itu memberikan peringatan bahwa kita ada bulan yang 4 disucikan oleh Allah, salah satunya bulan Rajab. Dan besok hari Sabtu malam Minggu itu masuk tanggal 1 Rajab. Boleh gak sih puasanya 3 hari? Boleh. Boleh gak 1 hari? Cakep. Boleh gak 10 hari? Apalagi. Boleh gak puasa? Lah boleh, terserah ibu, suka-suka ibu. Nah, siapa yang merasa penting, siapa yang merasa tahu, siapa yang pengen menghormati bulan sucinya Allah yang termasuk hurum, ya kita hormati. Fala tadlimu bikinna anfusakum, jangan kamu zalimi dirimu, jangan banyak makan, jangan berseteru, gitu katanya maksudnya. Karena tergantung kebutuhan ibu dengan Allah. Di sholat yang nggak boleh tunda-tunda, sholat yang menjadikan tiang agama, sholat yang akan menjaga kita, sholat yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir. Apalagi sholat kemarin dibilangin tambahan. Ada qobliyah, asarnya 4, ditaslimi, harus dicegal dengan salam. 2 maksudnya. Kalau sekarang aja masih kuat, nggak mampu, apalagi nanti kalau udah tua, susah. Sekarang, mumpung ibu masih kuat. Qobliyah zuhurnya 4, ba'diyahnya boleh 2, boleh 4. Kalau yang 12 salah satunya zuhurnya qobliyahnya 4, ditambah ba'diyahnya 2, ditambah ba'diyah maghrib 2, ditambah ba'diyah isya 2, ditambah qobliyah subuhnya 2, 12. Ya. Qobliyah 4 itu 22 atau 22 mas.
kedua. Wa tu'tiyaz zakah, tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Jadi zakat itu buat kita sebagai penyuci jiwa. Maka ada zakat yang kita hasilkan dari profesi, zakatnya juga adalah yang setiap tahunnya. Jadi berupa sedekah. Wa tasumar ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kalau sudah puasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji. Bagi yang mampu, yang gak mampu gak usah. Yang mampu ya jalankan. Mampu dan tidaknya relatif. Ada orang udah cukup semuanya tapi merasa belum mampu juga. Dia monggo. Ada orang yang ternyata ini kata orang-orang dia miskin banget tapi dia melaksanakan ibadah hajinya, pengen banget dia jalan, insya Allah. Semuanya tergantung bagaimana kita mengaplikasikan diri kita, kehidupan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala, kamu benar, apa yang kamu jawab semua itu benar, kata laki-laki itu. Udah tahu Islam, dia bilang lagi fahbirni anil iman. Itu Islam. Islam tadi pertama apa? Mengucap 2 kalimat. Kemudian adalah yang kedua sholat, yang ketiga, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima pergi haji jika mampu. Kalau nggak mampu ya nggak mampu, kalau mampu ya jalan. Mampu dan tidaknya juga relatif. Perasaan kita udah mampu semuanya, tapi katanya orang yang pengen enggak. Belum. Tunggu ntar, bersyukur kalau masih ada tahu-tahu udah nggak ada, rugi banget. Kalau kita udah nggak ada, lama kita berangkatnya sama Markona. Ibu nggak berangkat, padahal nyicilnya duit semuanya ibu yang ngumpulin sayang saya. Berangkat bismillah kalau masih ada apa yang dicari. Jadi kalau orang udah pernah hadir di kota Makkah, kota Madinah, cara pandang hidup itu beda. Pasti beda. Bukan lagi tentang bagaimana dunia yang banyak, nggak penting dengan dunia, Bu, karena cuma sesaat. Datang apalagi ngatin Ka'bah. Ketika mandang Ka'bah, ketika lihat Ka'bah, dirinya nggak ada apa-apanya. Perasaan di sini pengen bersentuhan, di sana bersentuh kan benar-benar ya. Allahumma jid hajal baitan tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran. Datang ke tempat yang mulia, minta sama Allah. Dan gitu. Jadi orang yang hajinya, umrahnya mabrur, itu pulang itu membawa sesuatu yang beda. Jadi berangkatlah bismillah dengan izin Allah. Gak usah mikirin biayanya. Kalau mikirin biayanya ibu gak jadi berangkat. Betulin rumah dulu, ini dulu, anak sekolah dulu, gak berangkat rugi amat. Berangkat bismillah, Allah yang izinkan. Kalau rumah aja bisa kebeli, mobil aja bisa nyicil, semuanya bisa nyicil, masa haji mau umrah gak kuat. Kan gitu. Minta sama Allah diberikan insya Allah. Jadi kita memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kebaikan, berkah, dan terus berkah. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala antu'mina billahi, beriman kepada Allah. Orang yang iman sama Allah gak nanya sama dukun. Orang yang beriman sama Allah gak nanya sama orang pintar. Orang yang udah beriman sama Allah gak percaya sesuatu di balik itu semuanya, karena dia tahu Allah yang maha. Allah lagi, Allah terus, Allah lagi, Allah terus. La ilaha wa malaikatihi, malaikatnya, malaikat bukan satu, malaikat banyak banget ibu. Tapi di antara semuanya udah ada tugasnya masing-masing, gak usah khawatir ibu, gak usah takut, dicukupin sama Allah, percaya. Gitu. Jadi meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak cuma itu, wa kutubihi, kitabnya Allah, Zaburnya, Injilnya, Tauratnya, Al-Quran pastinya.
wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Rasulnya Allah, wa yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalau percaya kepada Allah, percaya kepada Malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada kitab, percaya kepada roh, percaya kepada hari, kemudian percaya kepada qadar, takdir Allah baik dan buruk. Jadi tanya tuh sama laki-laki, nggak cukup itu katanya. Apa katanya? Qala sadaqta, bener kamu. Apalagi katanya, fahbirni anil ihsan, Islam. Yang pertama Islamnya sudah tadi yang 5, kemudian imannya yang 6, sekarang ihsannya. Ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tara. Ibadah kepada Allah seakan-akan kita mampu untuk melihat Allah. Fa illam yakun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak mampu ingat Allah, lihat Allah lihat kamu. Kamu minta lirih, Allah dengar. Kamu cuma di batin, Allah tahu. Ngomong yang kencang apalagi Allah tahu. Nggak usah khawatir, Allah pasti ngasih ketika kita memang minta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala masma'ul anha bi'a'lam minal sa'il. Qala fahbirni an amaratiha. Qala an tadidil ummatu Rabbataha wa anna taraka khufat al-urata al-'adati i'an syai yatatawaluna fil bunyani summa taraka fala bis'an maliyan fala bistu maliyan summa qala ya Umar adri an manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Kemudian kalau sudah itu semuanya disampaikan, apa katanya? Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya udah tadi. Beritahu aku tentang apa? Tentang Isa. Ibadah saat kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak melihat Allah, percaya bahwa Allah lihat. Kemudian dia ngatakan, beritahu lagi kami tentang apa? Hari kiamat. Kapan kejadiannya? Tapi menjawab, yang ditanya tidak tahu. Nah, udah ngomong semuanya. Antari dal umat Rabb. Apa katanya? Dia nanya tentang hari kiamat. Apa yang ditanya nggak lebih tahu. Jadi nggak tahu kapan. Ya, dia menjawab apa katanya tentang hari kiamat. Tadi itu berkata, beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak melahirkan tuannya. Udah belum bu? Udah belum bu? Udah. Majikannya, iya apa enggak? Jadi budak lahirin anak udah belum? Udah. Jadi tanda-tandanya itu dikasih tahu tuh. Ini sebentar lagi katanya. Jadi kalau budak melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang berbaju compang-camping, miskin dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah. Kelihatannya miskin, tapi dia mampu membangun bangunan yang mega-mega. Pasti tanda kutip. Kenapa? Berlomba-lomba mendirikan. Kemudian laki-laki itu pergi beberapa saat setelah padanya. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi berkata, dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Ternyata yang datang itu Jibril itu adalah seorang laki-laki, menyerupainya orang tua, padahal itu malaikat Jibril. Datang itu nanya, sebetulnya bukan nanya, nerangin, ini loh Islam, ini loh iman, ini loh ihsan. Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui orang Islam, 3 poin ini nggak boleh hilang. Islam itu percaya kepada Allah, percaya semuanya. Kalau orang udah percaya, nggak takut miskin, nggak takut kurang, karena ada Allah yang memberikan itu. Nah, itu adalah Islam. Ada iman, percaya kepada Allah. Kemudian percaya juga kepada malaikatnya pasti. Gak usah lu bingung-bingung, ada malaikat lahum mu'aqibat.
Ada malaikat Ar-Ra'd itu yang ke-11. Ada malaikat yang mencatat kamu. Jadi untuk apa kamu bingung? Untuk apa kamu takut? Kan gitu. Jadi ditanya, nanyanya yang pertama is, yang kedua yang ketiga is, ditanya lagi hari kiamat. Apa tandanya? Tadi kalau budak sudah ngelahirin anak maji, kalau orang compang-camping nggak semuanya nggak mampu, tapi dia berlomba-lomba mendirikan bangunan yang udah sekarang banyak bakat. Dan kita berharap mudah-mudahan terhindar, kita dan cucu dan keluarga kita semuanya terhindar dari itu semuanya, sehingga insya Allah kita aman. Nanya siapa dia? Dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkanmu agamamu. Tuh malaikat langsung enak. Nah, Rasul langsung berhubungan dengan malaikat. Nah kita siapa? Gitu. Kecuali hati nurani kita. Is'al nafsak, tanya hati kamu, bener apa enggak sih jalannya? Iya apa enggak sih? Bener apa enggak sih? Itu betul apa enggak? Is'al nafsak, tanya hatimu. Karena hati yang peka, yang terisi itu, yang terus gerak, yang terus dekat dengan Allah, yang terus munajat kepada Allah, yang meminta hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'mal wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada yang tanya, silakan. Berarti Umar melihat Jibril dong ya? Ya melihat, cuman bentuknya bukan Jibril, laki-laki musafir yang tua, yang sudah sepuh kalau kata ibu gitu. Rambutnya juga udah enggak ada rambutnya sangat hitam, tidak tampak, udah putih. Maksudnya itu putihnya itu bajunya yang sangat putih, rambutnya udah mulai hitam-hitaman, udah tua, maksudnya udah kelihatan, tapi nggak tahu itu dari mana datangnya. Dia musafir kalau katanya, padahal itu adalah malaikat Jibril. Malaikat itu ada orang minta-minta ke tempat kita, kalau kita nggak mau ngasih bahasa yang bagus, takutnya malaikat. Maaf ya, maaf gitu, jangan kasar. Kalau kita nggak mau ngasih nggak apa-apa. Kenapa? Ya bahasanya yang baik. Malaikat bisa, sama dengan iblis kan juga bisa nyerupain. Maka selalu rekul nggak boleh lepas, maghrib, subuh nggak boleh lepas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Para penyihir orang yang nggak suka sama kita atau siapapun, dia ngerjainnya, dia bilang emang ada. Maka selalu trikul nggak boleh lepas, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Walaupun lagi main pegang, mau tidur juga bilang insya Allah orang yang nggak suka akan berbalik lagi. Kita aja berbuat baik, insya Allah. Jadi jangan kirain nggak ada. Walaupun zamannya modern, ya tetap aja. Nah, selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.